Selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Siap memuji nama Tuhan? Kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan, layak dipuji disembah.
Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji nama Tuhan? Berikan salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau pujikan Raja Mulia. Pemegang bagiku
berkeringat belum? Belum? Kita lanjutkan lagi. Kita mau datang ke baitnya Tuhan. Amin. Amin. Sudah merasa berkeringat? Sudah. Amin. Kita sudah berolahraga ya. Pada siang hari ini ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Oh ya, Om. Shalom. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Kemarin kita ke bengkel karena hari ke Jumat mobilnya, semua yang ikut komsel mungkin mengerti, semua mobilnya goyang inul ya.
Ya Ibu, Bu Gudia, cek. Udah lagi cek. Terima kasih sama Tuhan ya. Itu kenapa dia? Itu Tuhan kasih tahu bahwa mobil dia itu kurang baik. Ada masalah di dalam mobil itu. Saya berterima kasih Tuhan memberi kuatan untuk Wahyu. Biar dia cek dia tetap tenang. Kalau dia nggak tenang, kita semuanya bingung di dalam mobil. Tapi Tuhan begitu baik sampai kita berdoa, sampai juga ke tempat Ibu Kardina dengan selamat. Pulangnya kita berdoa, minta penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Begitu juga dengan sampai di rumah dengan selamat. Besok pagi kita pergi ke bengkel, jam 8 pagi kita udah berangkat. Dalam pemikiran kita manusia, itu saya cuma bilang, Tuhan, kita mau ke bengkel, sertai kita. Benar Tuhan sertai kita sampai ke bengkel. Dan tidak ada masalah apa-apa. Sampai di bengkel itu saya bilang sama montirnya mengenai mobil itu, itunya mesinnya, mobilnya bukan mesinnya, tapi dia punya mobil itu goyangnya kuat sekali. Terus katanya, montirnya sendiri mengatakan, itu kenapa ya Bu? Saya nggak tahu, saya bilang. Lalu dia lihat, periksa, cek oli mesinnya tinggal sedikit. Itu yang Tuhan kasih tahu buat kita ya. Kalau kita terusin, itu mobil pasti ada masalah dalam mesinnya. Tuhan baik. Terus saya bilang, itu oli mesin diganti semua. Terus saya bilang, coba karburator dibersihin semua, mungkin kotor. Nah, sudah dibersihin semua. Wah, jalannya ban sudah dipompa semua. Kita pulang. Wah, ini oke, katanya dia bilang. Terus kita pulang. Kita nggak pulang dulu, kita ke pasar, keliling, ada sesuatu yang dibeli. Pulangnya sampai di salib putih, naik ke atas, dia mulai lagi. Wah, tambah kuat, malahan sampai di mana yuk, dia berhenti yuk. Saya salib putih naik dikit, biji ya. Terus mati, gak bisa naik lagi. Terus ada telepon di rumah, Yosef bilang air udah datang. Saya pikir air itu nggak jalan, sehingga nggak, saya harus kemana? Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat, dia bilang begini, itu mobilnya rusak ya? Iya. Saya panggilin bengkel, mau. Dia pergi panggil montirnya. Lalu saya minta tolong siapa? Ada Pak Selamat. Kenapa Bu? Rusak motor. Pak Selamat, Tuhan kirim Pak Selamat untuk antar saya pulang ke rumah. Lalu saya naik motor sama Selamat pulang ke rumah. Saya urus air dulu, karena air udah datang. Saya pikir anak-anak nanti mau mandi dan lain sebagainya, nggak ada air. Dia bawa air pakai tong susu ya, untuk saya pikir mau buat masukin ke mau bawa itu loh, tempat air itu apa namanya, tandon di bawah. Terus ayo buka tandonnya. Saya lihat tandonnya masih penuh airnya. Nah, saya bilang berarti bukan airnya yang nggak ada, tapi sanyonya yang nggak baik. Terus langsung diputar-putar lagi, lama-lama airnya bisa angkat. Lah air yang di mobil itu nggak bisa diturunin. Lalu saya bilang masuk ke bak sebagian, ada beberapa tank susu yang besar nggak bisa diturunin. Terus dia bawa pulang ke Muzuk. Setelah itu
mobil kembali. Sempat juga yang orang antar ibu-ibu yang bawa mobil yang kasih tahu itu apa, modelnya itu kurang baik orangnya. Dia pikir dia bisa manfaatin apa, memeras apa gitu kepada Juwani dan Wahyu. Tapi Juwani dia mengerti, dia terus berkeras. Dia kira kita orang jauh, bukan orang salah, bukan orang sini, orang Kendeng sini. Lalu dia bilang, ini muntirnya jauh-jauh sekali. Dia bilang, di ngeluh. Lo katanya, siapa namanya? Jun. Bukan ngeluh mah deket. Kenapa kok bilang jauh? Saya tahu ngeluh di mana. Langsung dia diam. Terus Jun kasih ongkos bensinnya. Dia bilang, kasih berapa ini, udah bilang nggak apa-apa. Kalau Tuhan gak kirim dia, itu mobil tetap di situ. Kita nggak bisa dorong, sangat jauh. Ya akhirnya udah selesai. Itu Tuhan baik sekali ya. Saya lihat Tuhan luar biasa. Terus saya pulang, saya lihat ada Narti datang naik motor untuk cari Om Matina, untuk apa, hitung-hitung uang. Lalu Om Matina nggak ada, nanti antar saya bolak-balik. Saya ke sana, dia bilang ada itu seperti kabel yang tengahnya bolong itu, seperti apa itu namanya, pipa ya nanti. Belinya di mana? Dia bilang di tempat jualan apa, servis motor. Saya pergi ke tempat bengkel motor itu, saya bilang ada ini enggak, ada, dikasih. Terus saya bilang berapa bayarnya? Dia nggak mau uangnya. Lo bilang saya mau beli. Dia bilang nggak usah, mah katanya nggak usah. Saya mau pergi, terima kasih Tuhan berkati. Lalu saya pergi ke bengkel, ke tempatnya itu, ambil kasih selangnya itu, langsung saya pulang kembali. Nah saya bilang, saya udah napasnya nggak enak banget. Udah nggak enak, pokoknya nggak, rasanya gimana gitu. Saya duduk di situ, saya tinggalin semuanya. Ternyata selang cuma seini aja. Ternyata selang itu dicabut, itu sudah pecah itu yang di bawah itu. Nah udah disambung semuanya, dia bisa. Wahyu dan ada Pak Rene juga, maaf ya yang nggak diomongin namanya, lupa. Ada suami saya juga di dalam mobil. Terus mereka pulang bertiga bersama montirnya. Saya bilang, berapa Pak? Saya pikir mahal ya. Berapa Pak ongkosnya? 70.000 aja. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Saya bilang, bisa juga lihat orang yang bawa, ibu-ibu itu yang ingin memeras. Bisa juga, saya berpikir nanti Bapak ini bisa begitu. Tapi kita doa, Tuhan lindungi mereka semua, dan juga untuk mutirnya beri kejujuran yang daripada. Pulang 70.000. Terus saya bilang, Wahyu, are you okay? Oke. Semuanya beres? Beres. Mobilnya? Oke? Terus saya bilang, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa untuk kita. Nah, boleh mungkin jemaat katakan apa? Bersyukur, terima kasih. Loh, kenapa Tuhan kasih? No, Tuhan adanya itu, masalah itu, kita semakin kuat, semakin mengandalkan Dia. Itu Tuhan luar biasa. Lihat penyertaan Tuhan dari sepanjang jalan kita sampai hingga pulang. Dia selalu menyertai kita semua. Baik kirim orang untuk nolong kita, panggil muntirnya datang. Nah sana kita urusin airnya, ternyata sayurnya ada masalah, bukan masalah, mungkin dia mau ingin airnya kurang baik, tapi sekarang sudah bagus. Nah itu Tuhan suka baik. Saya bersyukur banget. Saya pulang, terus saya duduk, katanya Narti, Oma mau minum? Saya bilang saya udah minum.
Udah minum itu memang rasa lega sekali. Saya capek sekali, kayak tubuh saya itu lemas, kayak nggak ada tenaga. Saya duduk situ, selesai sore, saya mandi, terus langsung saya tidur sampai besok pagi. Itu Tuhan baik sekali. Biasanya saya tuh mau tidur susah sekali tidur. Malam sampai tengah malam saya susah sekali tidur. Kadang-kadang saya sampai pagi, sambil berdoa sampai pagi jam 4 saya baru bisa tidur. Itu Tuhan luar biasa. Kalau kita sertai hidup kita dalam kehidupan kita bersama Tuhan Yesus, itu penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Dan juga saya lihat Ibu Karmina dan Pak Musa sungguh luar biasa, hidupnya juga menyertai Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Apa yang dia mau, Ibu Karmina dan Pak Musa, apa yang dia masalah yang dia hadapi, dia sertai Tuhan, kita doa sama-sama, itu pertolongannya tepat pada waktunya, sehingga masalah itu nggak ada. Tuhan buka semuanya masalah itu, pertolongannya. Itu kesaksian saya, sehingga mari kita semangat semuanya. Ingat, kalau kita menyertai Tuhan, pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih ya Ma. Kesaksiannya sangat menyentuh ya. Kita harus bersyukur masih punya Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu ada biar kita itu kuat. Amin. Saya sendiri juga banyak sekali masalah, tapi ternyata Tuhan itu izinkan. Dan ADW ini introspeksi diri, tahu introspeksi diri, ngoco, gitu ya. Ternyata cocok ya sama kesaksian Oma kita. Ini pujiannya bersyukur semua, karena kita harus bersyukur. Amin. Amin. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Mungkin di sini ada yang tidak punya uang ya. Ada ya Pak ya, Pak Dannya punya uang banyak Pak. Alhamdulillah. Kita lalui masalah itu dengan doa, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Terjadi di
Saya tidak akan terlalu panjang karena saya di sini masih ada baptisan biasanya ya. Temanya itu ucapan syukur ya. Nah saya juga sering ya tentang ucapan syukur gitu ya. Ini bisa nyambung tadi kesaksian lama ya. Biasa kita bicara tentang ya ada kekuatan dalam bersyukur. Ini suara saya bisa terdengar baik? Ya, terima kasih. Nah, teman saya beberapa hari yang lalu update status. Semoga suara saya jelas ya sampai belakang. Teman saya beberapa hari yang lalu update status gitu ya, teman jauh sahabat gitu. Update status seperti ini, mau healing sampai kemanapun, mau self reward itu memberi penghargaan pada diri sendiri, mau pergi kemanapun, mau liburan kemanapun, tapi kalau tidak ada kepuasan dalam diri dan rasa syukur, itu tidak akan pernah menjawab kebutuhan batin kita. Saya ketika membaca itu, saya membetulkan gitu ya. Karena rasa syukur, rasa kepuasan dari diri sendiri itulah yang membuat kita bisa melihat bahwa setiap rencana Tuhan itu baik adanya dalam hidup kita. Nah, ini suaranya memang agak pindah ya kayaknya. Kita langsung buka saja ya. Ya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34 ini adalah berbicara tentang bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah ini dia. 1 Tawarik. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan baik. Beneran, saya mau tanya, Tuhan baik? Sudah lakukan yang benar, tapi tidak berjalan sesuai rencana. Tuhan baik? Amin. Mari kita cek bersama-sama. Kita buka slide pertama. Terima kasih yang sudah membantu. Ada kekuatan dalam bersyukur. Ayat ini itu adalah bagian besar dari pasal sebelumnya tentang bagaimana Raja Daud tabut perjanjian masuk ke Yerusalem. Bisakah volumenya dikurangi sedikit gitu? Saya minta kalau volumenya bisa dikurangi sedikit. G-nya bisa dikurangi sedikit. Ya, ini bagian dari Raja Daud, gitu ya, Mazmur dari Raja Daud. Ketika tabut perjanjian itu masuk ke Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, gitu ya, dari kerajaan Israel pada waktu itu, lalu Raja Daud menari-nari dengan sukacita. Kalau di sini kan kita sering lihat ya, memuji Tuhan seperti Raja Daud, menari dengan sangat luar biasa gitu ya. Nah, sama seperti itu ketika Raja Daud melihat tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, Raja Daud langsung menari dengan sukacita gitu ya. Lalu dia berkata dalam Mazmurnya di ayat-ayat sebelum 34 itu nyanyian tentang pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan dari generasi kepada generasi. Kalau kita baca dan endingnya sebenarnya masih ada ayat selanjutnya, tapi highlightnya ayatnya di 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu Raja Daud kembali diingatkan betapa Tuhan itu menyertai hidupnya, betapa Tuhan itu menolong hidupnya dari masa muda. Makanya dia bercerita tentang bagaimana kejadian Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada kejadiannya. Dia mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam kita bersyukur ada kekuatan di sana. Amin Bapak Ibu. Dalam kita bersyukur ada hal-hal yang terjadi. Nah, kita masuk dalam slide pertama. Sudah ya, bersyukurlah ini sudah ditampilkan. Selanjutnya, kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk tetap bertahan dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Jadi kehidupan yang penuh ucapan syukur adalah salah satu alasan atau mungkin kekuatan untuk kita tetap bertahan dalam masa-masa sukar. Saya sudah dengar tadi bahwa bahkan
Mbak WL tadi ya, Mbak Lestari kalau nggak salah, bilang kalau hidup ini nggak selalu lurus, betul kan gitu ya, nggak selalu enak. Tapi ada masa-masa di mana itu masa sulit, ucapan syukur menjadi alasan kita tetap bertahan. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik. Nah, inilah saat kita bersyukur sebenarnya kita sedang, nih Bapak Ibu, ini nanti akan berhubungan dengan kebiasaan baik. Pertama, saat kita bersyukur menghadapi segala situasi dalam hidup kita sedang bisa dilanjutkan? Ya, mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Saat kita bersyukur kepadanya, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Kita sudah sering dengar kata deklarasi, benar kan? Wah, ada deklarasi iman, deklarasi ini, klaim janji Tuhan dan sebagainya. Sementara ketika kita sedang mengalami masa sukar atau masa diberkati dan kita berkata saya bersyukur, sebenarnya kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya kita sedang berkata bahwa kasih setia Tuhan yang terus menyertai saya dalam segala situasi. Amin. Kita sedang mendeklarasikan kasih Tuhan. Kepada siapa? Pertanyaannya pertama kali kepada diri kita. Saya harus katakan manusia itu sangat-sangat mudah untuk tidak bersyukur. Betul atau tidak? Ngapain sedikit nggak sesuai rencana, mulut kita mungkin akan sangat-sangat berkata, loh, aduh, bahkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita belajar bersyukur, sebenarnya kita berkata kepada deklarasi kasih setia Tuhan pertama kali buat diri kita. Gak usah buat orang lain dulu. Buat diri kita. Hai Daniel, kalau hari ini anakmu sedang sakit, semua tidak ada berjalan sesuai rencanamu, katakan Tuhan itu buat siapa? Diri sendiri. Ini yang dilakukan Raja Daud ketika dia menghadapi masa-masa sukar. Dia berkata, Tuhan panji kekuatan dan keselamatanku. Bukan mu, tapi dia mendeklarasikan, dia berkata, hei jiwaku, mengapa engkau tertekan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada ucapan syukur di sana. Mari sama-sama ketika menghadapi masa-masa sukar, masa-masa penuh dengan berkat, kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan bagi diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Buat diri kita sendiri dulu. Karena di sini daging itu, saya mau katakan, daging itu sering kali diri kita ini terpengaruh sama apa Bapak Ibu? Visual dan ini audio. Lihat sesuatu yang tidak mengenakan, dengar sesuatu kabar yang tidak membuat kita nyaman, apa yang terjadi? Daging akan berkata, nah, ngerti maksud saya Bapak Ibu? Alah, ini sangat tergantung. Makanya kita setiap hari melatih kebiasaan baik dalam diri kita. Ini perlu didisiplin. Ini tidak bisa terjadi langsung seketika. Makanya tadi dicatat, kita perlu melatih ucapan syukur lahir dalam hidup kita. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan pertama buat diri kita sendiri. Kita kan nggak bisa ya rohani tiba-tiba tidak rohani. Kita update status tidak bersyukur dan besoknya tiba-tiba bersyukur, itu menurut saya dan besoknya diulangi lagi, itu ketidakstabilan. Tapi kalau kita melatih diri kita untuk stabil dan terus naik di hadapan Tuhan, kita perlu mendisiplin diri kita, mendeklarasikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Supaya kita terus ingat, oh ya kemarin saya ditolong oleh Tuhan, kemarin Tuhan menyertai saya. Kalau hari ini saya diizinkan mengalami masa-masa sukar, kalau hari ini saya diizinkan memegang berkat Tuhan yang besar, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Ini perlu didisiplin dalam hidup kita. Jadi saya harus katakan, kita tidak bisa hari ini terlihat sangat rohani, besok tidak rohani. Mari sama-sama kita belajar mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Dan yang kedua, mendeklarasikan kasih setia Tuhan kepada keadaan yang ada. Kalau pertama buat diri kita, lalu Daud mendeklarasikan kasih setia Tuhan kepada umat Tuhan. Bersyukurlah sebab ia baik. Dia berkata, mungkin hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin kita sedang mengalami banyak hal yang membuat kita tertekan. Kita berkata, Tuhan, Engkau tetap memegang kendali atas semua keadaan di hidup saya. Deklarasikan buat diri sendiri dan mendeklarasikan buat keadaan yang ada. Dan saya percaya ketika kita berkata yang penuh dengan ucapan syukur dan ada ayat-ayat Alkitab di sana gitu ya, ada firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan sedang bergerak dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Pertama, buat diri kita. Buat diri kita. Karena saya tahu, saya ini, Bapak Ibu, kalau tidak mendisiplin diri, saya bisa serampangan ngomong dalam diri saya. Terus tiba-tiba saya khotbah dengan penuh gaya rohani. Saya nggak bisa seperti itu. Itu perlu didisiplin setiap hari. Yang kedua, buat keadaan. Saya bersyukur Tuhan hari ini Tuhan membawa saya naik. Saya bersyukur hari ini saya terus belajar buat keadaan yang ada. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Nah ini perlu dilatih. Ini perlu didisiplin. Kasih dan setia Tuhan itu tidak pernah bisa dilepaskan. Saya pernah sharing di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu kasih dan setia. Ini bicara tentang penyertaan yang komplit dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dan juga tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasih dan setia. Saya pernah sharing di tempat ini, sekalipun kan pegangan jabat tangan orang zaman dulu kan nggak seperti ini ya. Seperti ini ya, sudah saya bagikan di tempat ini ya Bapak Ibu. Kalau kita berkata seolah-olah Tuhan, Kau lepaskan hidup saya. Di mana Engkau Tuhan? Di mana semua ini? Gimana? Setia Tuhan ada di sana buat hidup kita. Tidak perlu saya peragakan sekali lagi. Karena sudah beberapa kali saya bagikan di tempat ini. Jabat tangannya seperti ini ya. Ini agak lucu sih, jabat tangan sendiri. Kalau kita lepaskan gitu ya, ini tangan Tuhan pegang hidup kita. Dia tetap mengasihi kita. Gitu ya. Tuhan di mana ini Tuhan? Semuanya buruk, semuanya tidak berjalan dengan baik. Gitu. Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kita. Ucapan syukur mendeklarasikan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kasih dan setia Tuhan. Selanjutnya, waktu kita bersyukur maka ada alasan untuk melatarinya atau latar belakang. Yaitu karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya, bahkan ketika kita tidak setia pun, kasih setianya tetap tidak Nah ini yang perlu saya jelaskan. Salah satu saya boleh minta tolong ya. Mari kita bedakan antara hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa. Di poin ini, satu kakak laki. Tuhan itu menyertai hidup kita, amin. Ada ucapan syukur di sana. Ini kan jabat tangan yang tadi. Sebenarnya ada jabat tangan seperti ini. Ini tangan Tuhan yang kuat dalam hidup kita.
Gitu ya. Kan saya udah bilang ya Bapak Ibu ya, saya udah sering kali share dengan teman-teman. Waktu saya nggak setia, bukan berarti waktu saya hidup dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Karena Tuhan nggak bisa bercampur. Ngerti maksud saya? Tapi kata setia di sini, ketika saya gagal mempercayai Tuhan di dalam satu proses, contohnya, saya sedang mengalami kesakitan luar biasa. Satu titik, saya berkata saya putus asa Tuhan. Saya udah lemah Tuhan. Saya udah gak punya kekuatan untuk mempercayai Kau. Saya katakan, dia tetap setia. Pegang itu Mas. Saya udah gak kuat Tuhan. Ngerti maksud saya? Bukan hidup dalam dosa. Konteksnya di situ bukan bermain-main dalam dosa. Tapi ketika saya berkata, Tuhan proses ini berat untuk hidup saya. Proses ini gak kuat. Saya udah gak kuat Tuhan. Saya pegang kuat. Pegang semua dulu. Nah, saya gak kuat Tuhan. Udah gak kuat. Dia berkata, aku tetap setia. Bukan saya enaknya sendiri hidup dalam dosa. Tapi seperti ini. Tuhan, ini berat. Gak kuat. Udah uang habis, anak sakit. Apalagi? Semua habis-habisan. Gak kuat Tuhan, gimana? Waktunya mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Janjinya, kasih setianya tidak berubah dalam hidupnya. Satu titik, kita udah gak kuat. Bukan berarti kita seenak-enaknya dalam hidupnya. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik. Saya sudah lakukan yang terbaik saya bisa. Tapi belum ada jawaban. Makasih. Saya mau share. Satu ibu di tempat saya berdoa lama sekali untuk anak yang hari ini masih terbaring di rumah sakit. Lalu dia tanya ke saya, Mas, saya udah berdoa buat anak saya puluhan tahun. Puluhan tahun. Berarti anaknya usianya sudah di atas 2 untuk kesembuhannya dari kecil. Hari ini masuk rumah sakit. Lalu berkata, apa yang harus saya lakukan? Saya berkata jujur. Saya tidak tahu semua jawaban atas hidup ibu. Betul ya Mbak ya? Pendeta, hamba Tuhan tidak selalu tahu. Saya jujur di hadapan ibu. Tapi ibu sama-sama kita lewati proses ini. Mas, saya udah dalam posisi saya berserah betul kepada Tuhan. Saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya sampai cek hati nurani saya. Saya sampai cek hidup saya, apakah saya itu menyimpang dari Engkau Tuhan ke kanan atau ke kiri. Saya betul-betul sudah cek itu. Saya hampir di titik saya sudah menyerah. Tadi malam gitu ya, dia WhatsApp sama saya. Anaknya ada di rumah sakit di Ngawen. Udah untuk sekian kali. Saya putus asa. Saya bilang, Bu, besok saya ke sana. Siang saya ke sana. Kita sama-sama melewati ini bersama dengan Tuhan. Ada di satu titik, mungkin kita udah gak kuat. Tapi dia tetap setia buat hidup kita. Amin. Dia tetap setia. Lanjut. Bisa dilanjutkan? Ya. Yang kedua, dengan bersyukur sebenarnya kita sedang meyakini rencana atau rancangan Tuhan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selanjutnya, yang pertama tadi mendeklarasikan, yang kedua ketika kita bersyukur, kita sedang meyakini rencana Tuhan. Kita juga bersyukur bahwa rencana Tuhan selalu sempurna di dalam kita. Bahkan Dia mengerjakan rancangan yang sempurna di dalam segala sesuatu ketidaksempurnaan yang kita miliki. Pernah punya rencana yang sangat hebat dalam hidup kita?
Pernah ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah susun dengan sedemikian baik, saya sudah lakukan ini, Tuhan, saya sudah persiapan segala sesuatunya. Ternyata patah. Nanti maksud saya gagal, nggak berhasil. Lalu kita disuruh meyakini bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Roma 8:28 itu dengan jelas berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti yang kita berkata, dia sedang menyuruh seperti ini, baik atau buruk, semua yang terjadi dalam hidup kita, berhasil atau tidaknya rencana dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja di sana. Mudah atau tidak? Jujur. Mudah atau tidak? Baik, buruk, gagal, berhasil, Tuhan turut bekerja. Mudah atau tidak? Buat saya secara pribadi memahami tidak mudah. Karena itulah pentingnya kita meyakini bahwa di dalam semua aspek hidup kita ada yang namanya kedaulatan Tuhan di sana. Ada hal yang kita nggak bisa pikirkan, ada hal yang kita tidak bisa jangkau, dan itulah ranahnya Tuhan di sana. Mas, berarti kalau gitu bersyukur sama dengan menyerah? Tidak. Tapi kita meyakini rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Baik, itu mungkin rencana kita yang sepertinya dipatahkan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menyimpan rencana yang jauh lebih baik buat hidup kita. Ketika kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat ke kondisi hari ini. Ini gak mudah. Lihat kegagalan, ketidakbaikan. Loh, Yusuf mengalami seperti itu, betul gak Bapak Ibu ya? Dia dijual. Sepertinya semua impiannya, semua mimpi-mimpinya yang bagaimana saudara-saudaranya sujud menyembah, enggak ada di sana. Dia dijual, dia difitnah, apalagi Bapak Ibu masuk penjara. Masih bisa bersyukur, itu luar biasa menurut saya. Makanya saya bilang, baik, berhasil, gagal, sakit, bersyukur, itu didisiplin pada yang pertama tadi, mendeklarasikan. Meyakini rencana Tuhan, makanya ini perjalanan yang tidak mudah. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, kita berkata, Tuhan, ini aku hamba, aku ikut rencana. Amin. Nah, pertanyaannya, kalau kita ikut rancangan Tuhan, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Kalau kita ikut rencana Tuhan dalam hidup kita, siapa yang bertanggung jawab atas hidup kita? Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan dan rencananya mau dibawa ke tempat yang susah, sulit, teman-teman STT, saudara, masuk ke pelayanan yang tidak mungkin, kalau Tuhan suruh, itu yang terbaik. Meyakini rancangan Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua, mari sama-sama dengan bersyukur kita berkata, Tuhan terima kasih kalau hari ini mungkin rencanaku tidak berjalan, tapi aku tahu rancanganmu jauh lebih besar daripada rencanaku. Meyakini rencana Tuhan di dalam segala sesuatu, Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua, siapa saja yang mengasihi Dia. Ini juga menjadi alasan kita bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:18, bersyukurlah karena pada akhirnya kebaikanlah yang kita dapat. Benar. Kalau semuanya buruk, kita masih bisa mengasihi Tuhan? Kalau
Kalau semuanya buruk terjadi, semuanya loh Bapak Ibu. Siapa yang pernah ngalamin? Ayo. Dalam satu hari, hartanya habis. Dalam satu hari, anaknya mati semua. Itu semuanya. Dan satu hari, dalam jangka waktu gitu ya, Ayub ditimpa penyakit yang sangat mengerikan. Satu hari. Semuanya. Terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Itu Ayub. Makanya rencana Tuhan itu indah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata mengasihi Dia ini berbicara seperti ini. Tuhan, aku tetap mau mencintai Engkau walaupun kondisinya, walaupun aku mungkin tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi aku tetap mengasihi Engkau. Ada ucapan syukur di sana. Nah, ini baru poin yang ketiga. Mengalahkan kekhawatiran. Dengan kita bersyukur, sebenarnya kita sedang mengalahkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Apakah ini bisa kita baca bersama-sama ya? Ya. Ya, atau mungkin ditampilkan di sini nanti ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Stop dulu. Ya, terima kasih sebentar. Kembali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga. Apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Perhatikan kata keinginanmu. Ini bukan berarti semau-maunya kita. Konteks di sini Paulus berbicara tentang manusia yang sudah dewasa, manusia yang sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi keinginannya klop dengan keinginan Tuhan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita bersyukur, ketika kita hidup dalam ucapan syukur, sebenarnya kita sedang mengalahkan kekhawatiran. Amin. Lalu dicatat di sana, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu. Nah, pentingnya ini Bapak Ibu, damai sejahtera Tuhan itu ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Makanya saya tadi bilang di awal, manusia itu Bapak Ibu sangat lemah. Saya sangat lemah ketika akal saya, hati saya, pikiran saya tidak ditaruh di dalam Kristus Yesus. Ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus yang memelihara hidup kita, maka kita tidak akan kuat hati. Gitu. Ini kelihatannya sangat sepele diomongkan, tapi ini perlu kerja keras dalam hidup kita. Karena itu pentingnya, sekali lagi saya harus katakan, mendeklarasikan Tuhan terima kasih untuk mobil yang rusak. Tuhan terima kasih untuk hal-hal yang mungkin ini mendewasakan saya di hadapan Kau. Saya mau memelihara akal, hati, dan pikiran saya di dalam Kristus Yesus, supaya kekhawatiran itu tidak menguasai hidup saya. Lanjut. Saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Belum masuk ke persoalan yang sesungguhnya. Pertama kali kita bersyukur, sebenarnya yang dikalahkan adalah rasa khawatir. Belum ke persoalannya. Khawatir akan lenyap atau sirna ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi syukur. Ujungnya udah gak minta lagi, tapi bersyukur.
kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beberapa bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat-sangat membutuhkan kekuatan ekstra buat saya dan istri. Pertama, saya punya masalah yang sama sebenarnya. Mobil saya itu minta perawatan khusus gitu. Dan itu dananya memang kami sudah siapkan, tapi membengkak cukup banyak. Di tengah-tengah banyaknya kami harus mencukupi itu ya. Saya punya anak yang sudah kuliah semester 4 ini, itu dan harus registrasi membayar di Satya Wacana, dan saya punya beberapa anak asuh gitu ya, di beberapa jemaat gitu ya, dan juga non jemaat gitu ya. Mereka semua membutuhkan biaya. Saya baru bisa sharing ya. beberapa bulan ini, Tuhan kebutuhan ini waduh gitu ya, waduh Tuhan. Waktu itu saya bilang, waduh Tuhan, piye yo gitu, iki akeh tenan, banyak betul pengeluaran untuk ini, registrasi untuk anak saya si Kenan waktu itu sakit batu, dan plus beberapa minggu yang lalu itu saya itu kena radang sendi yang harus diinjek suntik, sekali suntik itu cukup lumayan dengan obat. Jadi kebutuhan ekonomi kami sangat begitu banyak. Ditambah lagi beberapa anak asuh kami tidak banyak gitu ya. Kami memang berkomitmen untuk mengambil tidak terlalu banyak sesuai dengan kemampuan kami. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, kebutuhan itu sangat banyak. Sangat banyak. Saya berkata, Tuhan, ini kalau di logika secara matematika, pikiran gitu, saya khawatir. Betul, saya khawatir. Saya berkata kepada diri saya, Tuhan, ini dari mana saya harus mencukupi semuanya? Lalu ini yang saya lakukan. Semua sudah tidur malam hari, istri sudah masuk ke kamar, anak sudah di atas gitu ya, sudah di atas itu bukan di atas, tapi dia ada di kamar atas. Dia udah tidur, dia udah istirahat. Kak Giri pernah tidur di rumah saya, di kamar atas. Nah, Bapak Ibu, setelah itu saya itu duduk di depan TV yang ada kasurnya. Saya matikan TV, lalu saya berkata seperti ini, Bapak, Engkau sungguh baik. Saya udah nggak bisa lagi minta, semuanya menghibur. Keuangan kami tidak banyak saya kerja, istri saya kerja. Ada beberapa berkat, kalau misalnya ada pesanan kami harus bergegas, dan setiap hari ini cukup tahu ya, bergegas kerja cukup ini ya, Tuhan memberkati usaha. Pada waktu itu beberapa bulan sangat banyak, dan Tuhan mengajar saya duduk tenang dan diam. Lalu pujian ini yang saya naikkan, Bapak, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Waktu itu gak ada, belum masuk, tapi Tuhan mengajar saya percaya dan bersyukur. Makanya ketika saya bawakan ini hidup dalam hidup saya bersyukur Tuhan. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Saya nyanyi pujian sampai saya berkata jiwa kau mengucap syukur atas segala sesuatu. Apakah tiba-tiba semua dijawab sama Tuhan? Tidak. Semua dalam proses perlahan-lahan Tuhan itu mencukupkan segala sesuatu. Dalam ucapan syukur kita mengalahkan kekhawatiran. Ada damai sejahtera Tuhan yang membuat kita bisa melihat perbuatan Tuhan, rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Kalau orang yang khawatir,
Bisa nggak sih bisa nggak sih menghadapi dengan tenang Bapak Ibu? Mungkin kecil sekali ya, udah khawatir, aduh gimana, aduh. Tapi kalau kita berkata, saya bersyukur, saya tidak mau khawatir, ada rencana Tuhan berkata, ini loh jalan-jalan, semua akan terbuka dengan jelas. Ikuti satu persatu, maka itu akan selesai bersama dengan Tuhan di sana. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita bersyukur. Rasa syukur kita menjadi ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara hidup kita. Akibat berikutnya, ketika kita bersyukur, ada damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera ini mahal sekali, Bapak Ibu. Tapi kita bisa hidup di dalamnya kalau kita memelihara akal, hati, dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Apakah masih ada slide selanjutnya? Oh, sudah habis ya berarti ini ya. Terima kasih. Kita pujikan Bapakku sungguh baik. Kita bersyukur, kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saya udah request ini dari kemarin. Mungkin teman-teman mau sedikit. Saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, ucapan syukur itu bukan berbicara tentang pujian yang kita naikkan di gereja saja ya Bapak Ibu ya. Ucapan syukur itu setiap hari kita harus bangun dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, terima kasih juga sudah ditampilkan. Bapak, Engkau sungguh baik. Cek saja ya supaya nggak terlalu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita datang dengan ucapan syukur. Bapa, aku berterima kasih. Yang
bersyukur kita naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan selalu baru, Kau tidak pernah terlambat. Bersyukur Kau setia, pertolonganmu besar setiamu di sepanjang kami bersyukur. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, Bapak Ibu, selalu baru, tidak pernah yang lama, selalu baru kasih-Mu, pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Firman-Mu berkata, kasih setia Tuhan selalu baru, tak pernah habis-habisnya kesetiaan. Ampuni kami kalau kami gagal melihat, ampuni kami kalau kami gagal mempercayai. Kami mau belajar bersyukur, karena di dalam bersyukur kami mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Kami mengakui rencana Tuhan dalam hidup kami, dan kami mengalahkan kekhawatiran dalam hidup. Semua karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pujian hormat hanya bagi nama. Amin. Saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih buat Pak Daniel. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita ya. Intinya kita harus tetap bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan kita tetap bersyukur. Amin. Amin. Kita mau siapkan persembahan kita buat Tuhan. Om Atina berdoa untuk persembahan. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada-Mu Bapa di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Amin. Semua kami yang ada pada pagi hari ini, kami bersyukur tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami berkat jasmani melalui uang-uang rupiah-rupiah yang kami punya. Sebelum kami persembahkan kepada-Mu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini, kami berdoa kepada-Mu kiranya Tuhan semua apa yang sudah kami persiapkan Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan. Amin. Jika kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, Tuhan sudah memberkati kami. Kami memberi untuk pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, dan memberi untuk Engkau sendiri. Dan Tuhan sucikan, kuduskan. Dan kami percaya, kami memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kami. Semua jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Aku bersyukur padamu Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan, kita mau melihat para jemaat hari Jumat 22 September 2023 ibadah komsel di tempat Ibu Juwarni, WL-nya Kak Ebi, firman Tuhan Kak Geri. Sabtu 23 September 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 4. Jam 2? Jam 2 ya? Maaf. Jam 2. Minggu 24 September 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30. Petugas minggunya WL-nya Ibu Gunari, singer Kak Wilda dan Kak Lince. Pemain musik grup Elsa Day Home. Petugas LCD Kak Rahul. Pelayan sekolah minggu Kak Ebi. Sudah? Ada pengumuman tambahan, Oma? Tidak ada. Tiba saatnya kita mau berdoa syafaat, kita mau mendoakan bangsa dan negara kita mau berdoa buat jemaat yang mungkin sedang sakit, mungkin sedang bermalas-malasan, dan doa syafaat Kak Wilda saya minta berdoa untuk semuanya. Oh, nanti ada baptisan jam berapa? Oh, habis. Oh iya. Oh, Natasha sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat pagi ini Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan dapat kami meteraikan dalam kehidupan Tuhan kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini Tuhan Yesus, gereja GSCPDL Sadehong Tuhan. Kau berkati gereja ini Tuhan, Kau berkati setiap visi misi dalam gereja ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Mungkin saat ini Tuhan jemaat-Mu yang tidak ada hadir Tuhan Yesus, kiranya Kau jamah Tuhan Yesus minggu yang akan datang Tuhan, mereka dapat mengisi kursi-kursi yang kosong ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat SPDL Sadehong Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan, mungkin ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk oma-opa Tuhan yang Kau percayakan sebagai gembala sidang di gereja ini Tuhan Yesus. Bilang Kau pakai hamba-Mu Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan. Dan juga Tuhan biarlah hamba-Mu Tuhan menjadi teladan untuk kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap persekutuan yang ada di gereja ini Tuhan Yesus, baik ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, bahkan ibadah komsel, doa Sabtu Tuhan. Dan Kau berkati setiap persekutuan kami Tuhan Yesus. Dan Kau tambah-tambahkan jemaat yang ada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami rindu Tuhan 75 jiwa Tuhan, jemaat-Mu yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Belah banyak kursi kosong Tuhan, lantai 1, lantai 2 Tuhan Yesus, Kau isi dengan jiwa-jiwa yang rindu akan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Lah bangsa Indonesia ini Tuhan semakin hari Tuhan semakin maju Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, dari presiden sampai jajarannya yang terendah Tuhan. Kau berkati Tuhan, dan Roh-Mu Tuhan ada di tengah mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan 2024 Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memilih pemimpin presiden baru kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau sudah menyediakan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan ada anak-Mu Tuhan Yesus, Natasha Tuhan akan baptisan Tuhan. Dia mau menyerahkan dirinya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami ucap syukur Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya. Mari kita berdoa kami. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita.
Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau, dan dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, ada satu, duduk dulu sebentar ya. Kita ada tamu yang pertama. Paulus bisa ke sini sebentar. Paulus, maaf ya. Paulus nih Bang. Ya, sini Paulus. Maaf ya Paulus. Paulus sebutkan siapa namanya. Tinggalnya di mana? Nama saya Paulus Kristino, tinggalnya di Merapisari. Selamat datang ya. Kita punya teman baru ya. Temannya nanti salamin ya. Ayo. Sudah tidak ada pengumuman lagi? Tidak ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bang Roy orang Papua juga. Iya. Ya Tasya turun lupa.